Hai Sobat PC, ketemu lagi di podcast terupdate dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Hai Sobat PC, kali ini kita akan ngobrolin produk yang banyak di pasaran, yang kebetulan ada di depan meja saya juga, tapi bukan ini, tapi yang di sampingnya. Dan saat ini sudah hadir bersama saya narasumber yang nanti akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Kita sapa dulu Bu Sambas, hadir kembali. Apa kabar Mas John? Baik, bagaimana Bu Sambas? Kabar baik? Baik Ibu, hari ini kita akan ngobrolin tema yang menarik, barang-barang yang menarik yang ada di depan kita, akan kita bahas, kita kupas tuntas ya. Yang di Bea Cukai kita kenal dengan kemasan penjualan eceran. Nah, mungkin obrolan kita bisa diawali dengan penjelasan sedikit tentang kemasan penjualan eceran itu apa Bu Sambas? Baik, kemasan penjualan eceran itu adalah kemasan barang kena cukai atau kita biasa kenal dengan BKC gitu ya. BKC. Yang punya syarat tertentu, jumlah isinya tertentu, dan benda tersebut bisa melindungi barang kena cukai yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita misalnya ambil contoh ini yang dimaksud dengan kemasan penjualan eceran yang mana adalah karton pembungkusnya ini. Karton pembungkusnya. Ya. Jadi dia melindungi barang kena cukai berupa apa? Sigaret kretek mesin yang ada di dalam ini. Nah, kalau di dalam minuman ini adalah kemasan penjualan ecerannya adalah botol. Berarti kemasannya yang melindungi dengan syarat tertentu. Dan ini sebagai tanda tertentu. Ibu, ini maksudnya yang tadi barang kena cukai itu yang ada tanda ini cukainya atau apa Ibu? Ini pita cukai. Pita cukainya. Jadi ini pita cukainya. Barang kena cukainya yang ada di dalam. Sigaret, kretek, mesin kalau ini ya. Barang kena cukai itu yang ada di dalam, yang ini adalah kemasannya. Penjualan baik eceran. Ibu. Nah, untuk kemasan ini kan barang-barang terkadang bisa juga dijual di dalam negeri dan terkadang ada yang diekspor. Nah, ini apakah sama untuk kemasannya yang di dalam negeri dan yang diekspor Bu Sambas? Oke. Nah, saya kasih sedikit ini dulu, gambaran dulu. Jadi kalau untuk kemasan penjualan eceran untuk BKC yang bukti pelunasannya dengan pelekatan pita cukai, ya, ini dibedakan antara misalnya hasil tembakau dan MMA dulu. Minuman mengandung etil alkohol. Nah, untuk yang hasil tembakau sendiri ada hasil tembakau berupa sigaret dan HPTL. HPTL itu hasil pengolahan tembakau lainnya. Kalau kita kenal itu ada Esen ya dan lain-lain lah di pasaran. Nah, kalau untuk tadi yang peredaran di dalam negeri dari hasil tembakau yang bukan HPTL, itu salah satu syaratnya harus ada merek hasil tembakonya. Ada nggak Pak mereknya? Coba. Ada mereknya. Kemudian jenis hasil tembakonya. Ada merek, ada jenis hasil tembakonya. Kemudian nama pabriknya atau importirnya. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau untuk yang diekspor gitu ya, itu ada mirip hampir sama dengan itu. Salah satunya adalah ada tulisan for export only. Berarti ada gitu. Ciri khasnya bahwa di sini tandai ini khusus untuk diekspor gitu. Ya, gitu. Ya, baik Ibu. Nah, isinya itu juga masing-masing berbeda. Jadi tadi ada jumlahnya namanya, dan di dalam isinya itu juga diatur. Ada 10, 12 batang, kemudian 16 batang, kemudian itu 20, kemudian ini 50. Nah, ya. Terus kalau untuk minuman mengandung etil alkohol, nah ini kemasannya kemasan penjualan ecerannya hanya diatur lebih dari 180 ml. Lebih dari 180 ml. Ya. Baik Ibu. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan kemasan ini, apakah ada larangan tertentu gitu yang harus dipatuhi terkait dengan kemasan Ibu? Atau bebas saja kemasannya gitu? Nah, kemasan ini kan tadi untuk meningkatkan pemasaran dari
pabrik ya, dari pengusaha, dari pabrikan. Nah, ketentuannya ya tadi batas jumlah isinya, kemudian hal-hal yang harus tertera di dalamnya, misalnya tadi merek merek, terus dibuat oleh siapa, di kota mana, kemudian tujuannya untuk apa, itu ketentuannya. Sudah ada ketentuannya. Dan untuk bisa beredar tentunya harus memiliki izin harga jual sebagai produk dengan ketetapan harga jual eceran tertentu. Oke, baik Ibu. Terakhir Ibu, terkait dengan kemasan ini, bagaimana Ibu jika di peredaran gitu ya, sudah beredar, kemudian ditemukan BKC, namun kemasannya tidak sesuai dengan ketentuan gitu Ibu? Nah, ambil satu contoh, misalnya pabrikan A ini diedarkan di dalam negeri, kemudian ternyata dia untuk diekspor. Nah, HJE atau harga jual eceran, ketetapan harga jual eceran untuk produk yang tadi ternyata tidak sesuai ketentuan, itu bisa dicabut. Ya, efeknya apa? Efeknya pengusaha tersebut tidak bisa memesan pita cukai untuk produk yang bersangkutan. Kurang lebih itu. Oh, berarti tetap harus hati-hati nih, ya Ibu. Ya, oke, baik Ibu. Terima kasih obrolan kali ini luar biasa, menambah wawasan terkait dengan kemasan penjualan eceran. Ternyata tidak sembarangan. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi agar tetap bisa eksis di pasaran gitu Ibu. Terima kasih Bu Sambas untuk obrolannya. Terima kasih kembali. Baik, demikian Sobat PC obrolan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcaster selanjutnya.